Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Talkshow Kosti Kota Metro dan kita sudah berada di studio Kosti Kota Metro. Hari ini hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022 dan sudah ada di tengah-tengah kita tamu yang sangat luar biasa. Kita mulai saja perkenalan kita. Yang pertama ada Bapak Ketua Kosti Kota Metro, Bapak Tri Wibowo. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dan yang kedua ada dari BNN Kota Metro, yaitu Mas Krisna. Selamat sore Mas Krisna, sehat ya? Sore, masih puasa ya? Masih puasa, alhamdulillah. Dan yang ketiga ada bidang hukum dari Kosti Kota Metro, yaitu Pak Dina Arifiana. Selamat sore Pak Dina. Sore. Sehat ya? Sehat. Semangat ya? Semangat. Oke, untuk yang pertama kita perkenalan. Yang pertama yaitu dari Mas Krisna dulu. Mohon untuk diperkenalkan Mas. Mohon izin Pak, Iya. Bapak. Perkenalkan, nama saya Krisna Di Prakasa dan saya sebagai di BNN Kota Metro saat ini di staf di seksi pemberantasan BNN Kota Metro Pak. Iya. Dari tahun 2018 hingga sampai saat ini. Dari tahun 2018 ya? Iya, dari tahun 2018 sampai 2020. Kalau domisilinya di mana tuh? Domisili saya di Margorejo di belakang SKB Pak. SKB ya? Adipati. Oke, terima kasih. Ya. Yang kedua tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Ketua Kosti Kota Metro, Bapak Tri Wibowo. Mohon diperkenalkan Pak, mungkin di luar sana belum pada kenal Pak Tri Wibowo sebagai Ketua Kosti ini dari mulai tahun berapa dan berakhir tahun berapa Pak? Monggo Pak. Oke, terima kasih. Saya dikukuhkan menjadi Ketua Kosti Metro tanggal 24 Agustus 2020. Ini masa baktinya 4 tahun. 4 tahun Pak ya? Ya, berarti nanti 2024 saya berakhir. Oh, Kosti itu 4 tahun Pak ya? Ya. Tinggal 5 tahun itu Pak ya? Adik-adiknya 4 tahun. 4 tahun. Ya. Ini yang udah-udah. Nah, ini yang termasuk ini juga akan datang nanti sekitar Agustus 2024. Ya, berakhir. Jadi ini tahun ketiga Pak ya? Ya, Tahun ketiga. Ya, Mudah-mudahan semakin semangat Pak ya, semakin maju Pak ya. Satu lagi yaitu Bapak Dina, mohon diperkenalkan Pak. Terima kasih atas waktunya para Bapak moderator. Perkenalkan, nama saya Dina Arifiana. Saya di sini selaku sebagai koordinator bidang hukum Kosti Kota Metro untuk membantu Pak Tri Wibowo selaku Ketua Kosti Kota Metro, yang mana bidang hukum sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan program-program di Kosti Kota Metro. Terima kasih. Oke, jadi memang di Kosti Kota Metro perlunya tim atau di bidang hukum sangat diperlukan ya Pak ya? Ya. Oke, demikian perkenalan kita sore hari ini dan kita masuk tema kita, pembahasan tema kita sore hari ini yaitu peran Kosti Kota Metro untuk mengkampanyekan narkoba atau perang narkoba, karena seperti kita ketahui bahwasannya di Kota Metro ini darurat narkoba ya Pak ya. Dan Kosti sendiri sangat prihatin untuk melihat kondisi seperti ini, dan kita mulai saja pembahasan kita yaitu peran Kosti ataupun ontelis Kosti Kota Metro untuk ikut memerangi narkoba. Yang pertama Pak Tri Pak ya, selama 2 atau 3 tahun terakhir ini Pak, apa yang sudah dilakukan Kosti Pak untuk ikut mengkampanyekan narkobanya, kalangan ontelis atau anggota Kosti sendiri? Selama beberapa tahun ini ya, kami dari Kosti Metro sudah melakukan kegiatan-kegiatan di mana anggota kita ini, anggota Kosti, supaya jangan terlibat dalam penggunaan narkoba ya. Ini dengan secara mengkampanyekan, memberikan penyuluhan kepada anggota-anggotanya, ya semua kayak komunitas, melalui komunitas yang ada di Kosti Metro ini, sehingga akan terhindar ya, bebas dari narkoba. Selama ini sudah kami lakukan. Jadi mungkin perlunya juga setiap komunitas ya Pak ya? Ya. Setiap komunitas, mungkin dari Kosti sendiri menginstruksikan setiap komunitas yang ada di bawah Kosti itu untuk ikut mengkampanyekan di intern mereka sendiri. Betul, gitu Pak ya? Jadi selain kami juga mengenai secara umum ya, Kosti ini juga mengkampanyekan melalui komunitas-komunitas. Kami ini kan yang tergabung dalam komunitas Kosti ini ada 10 ya komunitas ini, sehingga kami melalui komunitas masing-masing ini supaya
masing-masing organisasi mengkampanyekan ke anggotanya supaya menghindari lah itu penggunaan narkoba. Minimal mengondisikan anggotanya Ya. di setiap komunitas ya Pak ya. Untuk Ya, begitu, Pak Pak. Dina, Ya, terima kira-kira harapan untuk Kosti sendiri, Pak Dina sebagai tim hukum Kosti bagaimana Pak? Terima kasih. Nah, untuk harapan kami di bidang hukum, tim hukum, diharapkan para onteles-ontelesta Kota Metro intinya harus kenali hukum, jauhi hukuman. Dengan cara kita melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum seperti sekarang ini, agar para onteles-onteles intinya terhindar terhadap penyalahgunaan narkotika. Karena bagaimanapun juga narkotika itu adalah Merusak bisa merusak diri sendiri dari segi kesehatan maupun dari segi psikologis, dan merusak juga bisa kehidupan rumah tangga dan sosial. Nah, sehingga diharapkan jangan sampai para onteles-ontelesta Kota Metro ini terlibat atau menjadi penyalahguna maupun pengedar narkotika. Ya intinya kita onteles ini kembali ke niat awal ya Pak ya. Ya. Niat awal kita kan pengen sehat. Itu intinya Pak ya. Sehat. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Pak Tri dan Pak Dina selaku tim hukum Kosti Metro sangat jelas ya bahwasanya tujuan kita yaitu yang penting, yang utama sehat. Artinya kita memang dari awal berkomitmen untuk menjauhi narkoba ya Pak ya. Dari BNN sendiri Mas Krisna, Iya, Pak. harapan BNN untuk onteles ini ya, ini kita fokus untuk onteles Kota Metro Mas, komunitas sepeda tua Indonesia Kota Metro. Harapan untuk dari BNN sendiri supaya Metro ini terbebas dari narkoba seperti apa sih? Terima kasih Pak Moderator. Sebenarnya izin Pak, untuk acara seperti ini lah yang kami tunggu Pak. Iya. Karena BNN ini berkomitmen mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggelorakan semangat anti narkoba. Iya. Sekarang Kepala BNN RI menggelorakan tagline War on Drugs, perang terhadap narkoba, dan Betul. itu harus, semangat itu harus ditularkan ke seluruh masyarakat, termasuk di organisasi Kosti ini ya Pak ya. Apalagi sekarang ini Metro sangat luar biasa ini. Ya, akhirnya Darurat bener ini ya. Ya. Makanya itu kami mengajak seluruh masyarakat, dan ini amanat undang-undang Pak. Iya, Undang-Undang 35 tahun 2009 pasal 104 menyatakan bahwa seluruh masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyebarkan P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, harapan BNN acara seperti ini untuk penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba terus digelorakan, War on Drugs, semangat War on Drugs terus digelorakan. Mungkin nggak hanya Kosti, mungkin nanti bertumbuhan ya yang lain Pak. Mungkin dari nanti ada satu komunitas di bawah Kosti ya Pak ya. Ada konsep apa mungkin bisa ngundang BNN bisa mungkin Bisa, Mas ya. bisa. Jadi untuk Bisa. menularkan apa ya? Kita ini kan sebenarnya kan relawan Pak. Relawan artinya ikut membantu mengkampanyekan, membantu BNN supaya ya tujuannya Metro ini terbebas dari narkoba. Karena semakin saya lihat kalau di data ya Pak ya, ini kalau tidak salah Mas Krisna ya, ini kayaknya semakin naik kita nih di Metro ini Mas ya. Benar apa enggak sih? Data penyalahgunaan ini Mas. Kalau untuk dari 2020 sampai 2021 data dari Satres Narkoba mengalami penurunan Pak. Penurunan ya? Dari tahun 2021. 2021. Kalau tahun 2022 ini belum kami Belum ya? koordinasikan, Oh, ya. jadi memang sudah ada penurunan ya? Ya, dari tahun 2020 sampai 2022. Oh gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan ada kesadaran dan menjadi makin tahun ini semakin menurun, dan kita onteles memang ada tanggung jawab juga Pak, karena Pak Krisna kita kan Ya. banyak onteles muda juga. Balik lagi ke Pak Tri, untuk kedepannya nih Pak, habis Lebaran kira-kira untuk ikut mengkampanyekan nanti narkoba ini seperti apa Pak? Mungkin Ya, jadi kami nanti rencana juga ada, kami Kosti ini akan mengundang mungkin dari pihak BNN ya untuk memberikan penyuluhan atau mengkampanyekan anti narkoba. Nanti saya kira ya ke depan kan selanjutnya biar akan lebih
mengerti ya, yang terutama anggota-anggota, terutama dari yang kaula muda, yang Dan- dari Ah, yang anak-anak muda itu kan, supaya biar tahu jelas. dan kita pasti bisa bersinergi. Ya, itu nanti rencana kami juga ada ke sana, mungkin yang akan mengundang pihak BNN dan yang terkait lah tentunya ya, akan memberikan kampanyenya, memberikan penyuluhan, sehingga kami berharap Kosti ini anggotanya terbebas semua, nggak ada yang terlibat satupun ya. Karena kita saat ini kan banyak pemula Pak, itu yang Ya, perlu ini. perlu kita dampingi terus, kita kasih wawasan ya Pak ya. Untuk Mas Krisna lagi nih Mas, kalau di BNN sekarang mungkin datanya turunnya berapa persen Mas? Mungkin sampai 2021. Perlu diinformasikan juga Pak Moderator, BNN Kota Metro sampai saat ini kan belum ada pemberantasannya. Nah, Kami hanya sifatnya koordinasi dengan BNNP Lampung, Provinsi Lampung, dan Satres Narkoba. Yang kami tangani saat ini mungkin fokus di rehabilitasi Pak. Nah kalau rehabilitasi nanti data mungkin bisa ke kantor aja karena beda seksinya gitu Pak. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu kan kami pernah juga Mas Krisna diundang pas hari Hani ya, hari Ya, siap, hari. anti narkotik ya. Kami diundang juga di BNN dan kita siap kalau memang diminta untuk ikut menjadi relawan ya Pak ya, mengkampanyekan narkoba kan tidak ada salahnya Pak ya. Dan inilah harapan kita supaya Kosti atau Metro ini terbebas dari narkoba dan kita Kosti ini semakin apa ya Pak ya, image kita ini semakin baik, semakin bagus gitu Pak. Nah untuk Pak Dina nih Pak, Siap. untuk kedepannya nih Pak, harapan Pak Dina ini untuk Ontelis Kota Metro ini untuk bisa semakin sehat dan selalu menjaga seduluran dan untuk bersilaturahmi seperti apa nih Pak? Terima kasih. Jadi saya mengharapkan agar para ontelis-ontelista Kota Metro jaga hati, terus kita seduluran antar Hilangkan komunitas, perbedaan ya, Pak, hilangkan ya? perbedaan, persempit kecemburuan sosial antar komunitas, terus kita saling toleransi. Betul. Jangan sampai hal-hal kecil jadi permasalahan. Khususnya untuk sekarang ini kan untuk membahas mengenai penyalahgunaan narkoba, ya tolong tiap ketua-ketua komunitas dimonitor anggotanya, baik itu mau yang sepuh maupun yang muda, jangan sampai terindikasi. Kalau ada indikasi langsung kita datengin, kita nasihatin, kita bimbing, dan kita kasih pengarahan, terutama kalau memang dia ada permasalahan, baik permasalahan keluarga maupun permasalahan ekonomi, ya kita bantu bersama-sama. Itu Jadi, harapan saya. Itulah harapan kita semua Iya. Pak Dina ya, mudah-mudahan kalaupun banyak perbedaan, ada perbedaan ya, kalau disatukan perbedaan itu seperti pelangi Pak. Siap. Tapi kalau bercerai-berai ya Ya. mungkin tidak indah Pak ya. Ya, siap. Artinya kita perbedaan itu memang perlu Pak. Perlu. Memang. Jadi seperti apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu Pak Tri juga Ketua Kosti, bahwa perbedaan itu jangan dijadikan satu apa namanya Pak, satu alasan untuk bercerai-berai Pak ya. Kan satu Oke, monggo, Pak. Ini mungkin titipan ini Pak. Ya, monggo. Bila nanti ontelis ya Pak ya. Ontelis atau kerabatnya ada saudara tetangga yang mungkin diduga ada terkena paparan penyalahgunaan narkotika, mungkin bisa direhabilitasi di BNN Kota Metro, atau nanti bisa dirujuk rawat inap ke lokal rehabilitasi di Kalianda. Itu ada 2 jaminan Pak. Iya. Yang pertama gratis, tidak dipungut biaya, tidak dihukum kalau Gitu dia ya, datang Pak. secara sukarela. Jadi itu pesan buat kita Pak, Informasi ya. informasi buat kita Pak. Mudah-mudahan nanti bisa diinformasikan ke setiap komunitas ya Pak Siap. Dina ya. Iya, siap. Apakah itu nanti ada tetangga kita atau mungkin bisa diinformasikan Pak ya untuk direhabilitasi. Saya kira gitu aja pemirsa, pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan tetap kita jalin seduluran, jauhi narkoba, salam sehat dan tetap semangat. Kosti Jaya, Metro Ceria. Kosti
Kosti Metro, hidup sehat tanpa narkoba. Waalaikumsalam.